Oke, halo semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai Sastika 2 ini distribusi normal. Ya. Distribusi normal dibawakan oleh saya, Christine Rika S. Distribusi normal atau standar baku di sini untuk mengubah nilai distribusi normal standar baku menjadi nilai Z yang kita bisa cari untuk apakah rentang tersebut dalam distribusi normal atau tidak, yaitu kita butuhkan ada 3 nilai. Di sini nilai X sebagai suatu nilai dibandingkan dengan nilai rata-ratanya dan dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Ya. Kita lihat bagaimana cara melihat dari tabel Z di sini. Misalnya nilai tabel Z untuk 1,5, yaitu pada daerah 1,5, daerahnya 0,00. Jadi sama dengan 0,4332. Ya, jadi nilai probabilitasnya adalah 0,4332 di sini. Ya, karena kita probabilitasnya di sini kita lihat positif, berarti lihat sisi sebelah kanan gambarnya, ya. Lalu kita lihat lagi di sini contoh soal daripada suatu distribusi normal. Misalnya di sini gaji buruh, industri gelas per minggu distribusi normal itu dengan rata-rata $1.000 dan standar deviasi 100. Kalau jika nilai Z untuk nilai X 1.100 per minggu, dan untuk jika nilai X 900 per minggu, berapa nilai Z-nya? Ya, kita lihat. Kalau 1.100 itu di atas nilai rata-rata 1.000. Berarti 1.100 dikurang 1.000 sama dengan 100. Ya. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Sedangkan untuk nilai 900 pada saat X 900, itu di bawah daripada nilai rata-rata 1.000. Jadi 900 dikurang 1.000 dibagi 100 sama dengan minus 1. Jadi pada saat 1.100 nilainya Z-nya positif 1, sedangkan pada nilai 900 nilainya adalah minus 1. Nah, untuk aturan empiris kita tahu untuk gambar distribusi normal itu rentang nilainya ada sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Rentang nilainya di sini kurang lebih 0, minus 1, minus 2, minus 3 sekian ya. Sampai 0, 1, 2, 3 sekian ya. Ini daerah 95%, 68%, ini daerah 1 tentunya ya. Jadi probabilitas paling tinggi 1. Distribusi normal di sini misalnya kita mencari probabilitas. Misalnya antara nilai distribusi normal dengan nilai standar deviasi tadi sama 100, rata-rata 1.000 misalnya. Kalau dipilih salah satu buruh, berapakah probabilitas upah mingguannya di antara 1.000 dan 1.100? Karena 1.000 ini sama dengan rata-rata, tentunya nilainya berarti antara 0 sampai 1 tadi, 1.100 ya. Karena 1.100 dikurangi 1.100, tadi dibagi 100, standar deviasinya jadi 1. Jadi di antara 0 dan 1, nilai probabilitasnya adalah 0,3413. Kenapa 0,3413? Jadi kalau kita lihat tabel, pada nilai 1.0 itu nilai probabilitasnya adalah 0,3413. Ya, nanti kalian coba praktekkan lihat tabel Z. Ya. Jadi 1.0, 2 angka di belakang komanya juga 0. Nah, jika kalau misalnya di pertanyaannya antara 790 dan 1.000. 790 ini di bawah daripada nilai rata-rata 1.000. Jadi 790 kurang 1.000 dibagi 100 itu minus 2,1, sedangkan 1.000-nya 0. Berarti ada di wilayah sebelah kiri di sini ya. Sebelah kiri berarti kita lihat 2.1. Itu kalau kalian lihat di tabel, nilai probabilitasnya adalah 0,4821. Memang
Nilainya 4821. Jadi artinya probabilitasnya adalah 0,4821. Sisi sebelah kanan ini total probabilitasnya memang 0,5 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau pertanyaannya, berapakah probabilitas buruh yang dipilih lebih kecil dari 790? Tadi 790 itu letaknya minus 2,1. Kalau lebih kecil dari 790 berarti area yang lebih kecil di sini ya. Area yang lebih kecil berarti sisa daripada total sebelah kiri itu sama dengan total sebelah kanan. Total sebelah kiri itu 0,5. Berarti luas 0,5 dikurangi 0,4821. Karena 0 sampai minus 2,1 itu 0,4821. Berarti probabilitas yang lebih kecil daripada minus 2,1 itu adalah 0,0179. Ya. 0,179. Ini karena daerah sebelah sini itu sama dengan 0,5 juga. Sedangkan sebelah sini ini hanya 0,4821. Jadi kalau yang ditanyanya sebelah sini berapa? Jadi 0,5 dikurangi 0,4821 sama dengan 0,179. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, di antara 840, ya, di antara 840 dan di antara 1200. Kalau dengan 840, karena di bawah daripada 1000, nilainya menjadi minus 1,6. Sedangkan 1200, sini di atas 1000, jadi menjadi plus 2. Ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Jadi kalau di antara minus 1,6 dan 2, berarti ditambahkan. Kalau minus 1,6, kita lihat di tabel itu 0,45452. Sedangkan 2,0, 0,4772. Jadi di sini sama dengan 0,4452 tambah 0,4472. Yaitu 0,9224. Seperti itu ya. Karena nilainya di sini yang satu negatif, yang satu positif. Jadi karena satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan, jadi ditambahkan. Oke, seperti itu. Oke, untuk berikutnya, kita lihat gimana kalau buruhnya itu di antara 1150 dan 1250. Ini dua-duanya sama-sama positif. Satu setengah, satu dua setengah. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Berarti luas daerah yang lebih besar mengurangi daerah yang lebih kecil karena di antaranya. Berarti sama dengan yang 2,5 itu probabilitasnya adalah 0,4938. Sedangkan yang 1,5 di sini probabilitasnya adalah 0,4332. Jadi yang lebih besar ya mengurangi yang lebih kecil. Jadi ini yang daerahnya ya. Jadi sama dengan 0,0606. 0,4938 dikurangi 0,4332.
Karena luas daerah yang Z 2,5 itu 0,4938. Sedangkan Z yang 1,5 itu 0,4332. Seperti itu. Oke, seharusnya cukup jelas ya. Jadi kalau sama-sama daerah yang sama, daerah yang lebih besar mengurangi daerah yang lebih kecil probabilitasnya. Nah, sekarang kalau contohnya di sini, menggunakan Z untuk mencari X. Yang ditanya adalah X. Contohnya, di sini perusahaan Leighton Tire dan Rubber mengeset garansi minimum jarak tempuh dalam mil untuk ban baru, yaitu tes uji ban rata-rata jarak tempuhnya dalam mil adalah 67.900. Sedangkan standar deviasi adalah 2050 mil. Kalau mau diset, tidak lebih dari 4% ban akan diganti, berapa minimum jarak tempuh dalam mil untuk ban tersebut yang akan diumumkan perusahaan Leighton. Ini contohnya perusahaan ban, ya. Kita akan cari, berarti di sini yang diketahui rata-rata 67.900, ya. Rata-rata 67.900 dan standar deviasi 2050. Jika mau diset, tidak lebih dari 4% ban akan diganti. Ini probabilitasnya. Tidak lebih dari 4%. Kalau tidak lebih, berarti lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, jadi kita masuk formulanya di sini. Pertanyaannya adalah X. Jadi yang diketahui tadi rata-rata berapa? 67.900. Standar deviasi 2050. Kalau menggunakan informasi tidak lebih dari 4%, berarti kita asumsikan di sini probabilitasnya adalah 0,04 batasannya. Berarti lebih kecil sama dengan tidak lebih. Ya, lebih kecil dari 0,04. Berarti di sini sisanya itu adalah 0,5 dikurang 0,04 sama dengan 0,46. Di sini mau batasnya seperti ini ya. Karena kita melihat dari tabel selalu dari titik tengah 0 ini. Nah, kalau kita lihat tabel di sini ya, tabel Z. Saya coba buka tabel Z.